Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehar Lambang. Pada hari ini saya ingin menjelaskan makalah tugas besar 2 dari mata kuliah penulisan karya ilmiah. Pada makalah ini saya mencoba untuk membahas pengaruh internet terhadap pembelajaran online selama COVID-19. Oke, kan saya lanjut. Baik, untuk latar belakang masalahnya di sini, pendidikan merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia. Maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari sumber daya manusianya. Semakin berkualitas sumber daya manusianya, semakin maju negara tersebut. Maka dari itu, pendidikan menjadi kunci penting bagi generasi muda untuk kedepannya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, pada tahun 2020 ini, seperti kita tahu bahwa wabah COVID-19 menyebar ke lebih dari 150 negara, memaksa adanya sebuah perubahan secara kolektif dan akumulatif dalam sistem pendidikan internasional maupun nasional. Dari pembelajaran yang biasa kita ke sekolah, pembelajaran secara offline, sekarang harus beralih ke pembelajaran secara online. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah: yang pertama, apa itu internet? Yang kedua, apa manfaat internet dalam dunia pendidikan? Yang ketiga, apa dampak positif dan negatif internet terhadap pembelajaran online? Untuk tujuan dan manfaatnya, berdasarkan latar belakangnya, maka tujuannya adalah: yang pertama, jelaskan apa itu internet. Yang kedua, jelaskan seberapa besar manfaat internet dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan oleh internet terhadap pembelajaran online selama COVID-19. Kemudian manfaatnya ialah: yang pertama, memberikan gambar internet secara umum. Yang kedua, mengetahui apa saja manfaat internet khususnya dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, mengetahui dampak internet terhadap pembelajaran online. Oke, untuk metodologinya, yang pertama, tahapan metodologinya, pada penelitian ini kami menggunakan jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Kemudian untuk pengumpulan datanya, di sini kami menggunakan teknik metode angket atau kuesioner. Untuk angketnya ini sendiri kami menggunakan Google Form sebagai medianya, karena seperti kita tahu bahwa pada sekarang ini sedang pandemi, tidak bisa keluar untuk membagikan angket secara konvensional. Maka dari itu kami menggunakan Google Form sebagai angketnya, dan kemudian Google Form tersebut kami sebar ke teman-teman kami untuk diisi oleh mereka. Baik, untuk hasil pembahasannya, yang pertama di sini hasil dari responden yang mengisi berjumlah 10 responden, dan dari data itu didapatkan: yang pertama, apakah internet saat dibutuhkan selama pembelajaran online? Di sini dari 10 responden, 100% menjawab iya. Kemudian data di atas menunjukkan bahwa internet sangat penting dalam melakukan pembelajaran online. Ya, seperti kita tahu bahwa jika tidak ada internet, tidak mungkin bagi siswa atau mahasiswa untuk melakukan pembelajaran online. Kemudian di sini, apa akses internet yang dimiliki untuk melakukan pembelajaran online? Di sini ada 2 pilihan, yaitu WiFi dan kuota. Dan dari 10 responden, bandingkan 50 banding 50. Sebagian ada yang menggunakan WiFi dan sebagian lagi ada yang menggunakan kuota. Kemudian, bagaimana jika pembelajaran online berlangsung tetapi tidak memiliki akses internet yang memadai? Dari 3 pilihan di sini, perbandingannya 40 banding 40 banding 20. Di sini ada siswa atau mahasiswa yang nebeng internet di rumah teman, atau nebeng di tempat yang memiliki akses internet. Kemudian ada juga yang meminta uang ke orang tua untuk membeli paket internetnya. Kemudian yang ketiga ini yang paling buruk, pasrah karena tidak mampu beli paket internet karena tinggal di daerah terpencil. Kemudian
Apa menurut kalian pembelajaran online efektif? Dari 10 responden, bandingannya 60 banding 40. 60% menjawab tidak dan 40% menjawab iya. Dan bagi saya pribadi sendiri sebagai mahasiswa, uh, menurut saya pembelajaran online itu tidak efektif karena sulit bagi saya untuk mencerna pembelajaran secara online. Kemudian pendapat mengenai internet terhadap pembelajaran online. Di sini dari 3 pilihan, yang terbanyak 50% bisa mencari banyak sumber referensi melalui internet. Kemudian yang 20% boros kuota internet jika sering gunakan untuk Zoom, Gmeet, dan lain-lain. Ini bagi siswa atau mahasiswa yang menggunakan kuota, tidak bagi siswa atau mahasiswa yang menggunakan wifi. Kemudian 30% menjawab jika tidak ada internet tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Oke, untuk pembahasannya di sini, definisi internet secara umum ialah internet adalah singkatan dari Internet Connection Network, yaitu sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudian manfaat internet dalam dunia pendidikan, yaitu satu, sebagai sarana mencari informasi. Kedua, memudahkan dalam menarik minat calon siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, untuk referensi bahan ajar. Keempat, sebagai variasi metode pembelajaran yang lebih menarik. Yang kelima, mempermudah pencarian materi pelajaran. Yang keenam, merangsang penguasaan bahasa asing. Yang ketujuh, sebagai sarana dalam mendapatkan beasiswa. Dan yang ke-8 ada adanya fasilitas multimedia. Dan di sini ada dampak internet terhadap pembelajaran online. Di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya, yang kemudian saya saring. Untuk dampak positifnya, yang pertama, memudahkan guru atau dosen dalam menyampaikan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menambah nilai kemandirian dan pendewasaan individu. Ketiga, memudahkan dalam pencarian referensi terhadap pembelajaran. Itu untuk dampak positifnya. Sedangkan untuk dampak negatifnya ialah yang pertama, tidak terlalu banyak siswa atau mahasiswa yang paham dengan mata pelajaran yang disampaikan melalui pembelajaran online. Kemudian yang kedua, pendidik lebih banyak memberikan tugas ketika pembelajaran online dibandingkan ketika dengan pembelajaran dalam kelas. Kemudian yang ketiga, pembelajaran tidak efektif. Dan dari pembelajaran tidak efektif ini akhirnya mengacu ke poin pertama. Jadi banyak siswa yang tidak paham. Dan yang keempat, di sini menyulitkan siswa atau mahasiswa yang tidak memiliki akses internet untuk melakukan pembelajaran. Baik, untuk kesimpulannya ialah dari penelitian yang saya teliti, saya bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama, semua siswa atau mahasiswa sangat membutuhkan internet untuk mengakses pembelajaran secara online. Ya, bagaimana mau mengakses pembelajaran online jika tidak memiliki akses internet? Kemudian untuk yang kedua, untuk mengakses internet, siswa atau mahasiswa biasanya menggunakan wifi dan kuota untuk melakukan pembelajaran secara online. Kemudian yang ketiga, bagi siswa atau mahasiswa yang tidak memiliki akses internet untuk melakukan pembelajaran online, biasanya akan mendatangi tempat-tempat yang memiliki akses internet atau membeli paket internet untuk dapat melakukan pembelajaran. Kemudian yang keempat, pembelajaran secara online dianggap kurang efektif bagi sebagian besar siswa atau mahasiswa. Kemudian yang kelima, internet digunakan oleh sebagian besar siswa atau mahasiswa untuk mencari sumber referensi saat pembelajaran online. Kemudian untuk sarannya, berdasarkan penelitian yang saya telah teliti, saran bagi guru atau dosen ialah untuk memberikan keringanan terhadap siswa atau mahasiswa yang kesulitan mengakses internet, yang entah karena tempat tinggal terpencil atau mereka-mereka yang memiliki masalah ekonomi. Sedangkan saran saya untuk pemerintah ialah untuk diberikannya kuota internet bantuan terhadap siswa atau mahasiswa agar mereka bisa melakukan pembelajaran secara online.
Juga diharapkan pembelian kuota internet bantuan mereka merata untuk setiap siswa atau mahasiswa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.